Assalamualaikum, ketemu lagi anak-anak semua dengan Mem Yuni di sini untuk mata pelajaran kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang daya hantar listrik pada larutan. Sesuai dengan CP yang terbaru ya, yang baru rilis beberapa hari yang lalu. Untuk kelas 12 itu materi pertamanya yaitu mengenai daya hantar listrik. Nah, sebelum itu apa saja sih pokok bahasan yang akan kalian pelajari untuk daya hantar listrik ini? Nah, di sini ada konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kita akan mengulang kembali sebenarnya senyawa ion dan senyawa kovalen polar itu seperti apa dalam konsep larutan. Dan kita juga akan mengenal lebih jauh juga mengenai derajat ionisasi, dan terakhir kita akan mengidentifikasi suatu larutan itu tergolong elektrolit atau non-elektrolit ya, yang hubungannya nanti terhadap daya hantar listrik. Sehingga di akhir pelajaran ini kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep daya hantar listrik pada larutan, kemudian kalian juga dapat menafsirkan informasi yang kalian peroleh dari berbagai sumber belajar, baik dalam bentuk digital ataupun non-digital. Nah, Mem juga di sini mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita, di mana kalian diharapkan mengikuti pembelajaran dengan kesadaran penuh, aktif, kemudian dengan perasaan gembira. Oke anak-anak ya. Nah, Mem memulai dengan menampilkan video di sini. Untuk linknya boleh kalian nanti klik di deskripsi ya. Kemudian setelah kalian menonton video ini, kalian berikan komentar. Komentarnya silahkan dituliskan di kolom chat ya. Nah, apa yang terjadi dengan video yang Mem tampilkan ini ya? Di sini ada beberapa larutan, kemudian ada bolam lampu, kemudian ada elektrode yang dicelupkan kepada larutan tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan bola lampunya ya, dengan bolam lampu tersebut? Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian akan melihat nih ada beberapa larutan yang menyebabkan bolam lampunya itu menyala terang. Kemudian ada juga beberapa larutan yang menyebabkan bolam lampunya itu redup ya, hidup tapi nyalanya itu redup. Dan ada juga beberapa larutan yang tidak menyebabkan perubahan terhadap bola lampunya atau bola lampunya tetap mati. Nah, mengapa demikian? Apa yang terjadi dengan sebenarnya ada apa sih dengan larutan-larutan yang dicelupkan dengan elektroda itu? Nah, silahkan ya kalian tuliskan jawabannya atau komentarnya di kolom chat. Nah, fenomena yang terjadi pada video ini sebenarnya itu hubungannya bahwa larutan ternyata memiliki daya hantar listrik. Nah, apakah semua larutan memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik? Tidak. Nah, larutan seperti apa yang bisa menghantarkan listrik atau yang memiliki daya hantar listrik? Nah, ternyata hanya larutan elektrolit namanya ya. Nah, kalau larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik, berarti dinamakan larutan non-elektrolit. Nah, ada apa sih dengan larutan elektrolit tersebut? Di sini bisa kalian lihat ternyata dalam larutan elektrolit itu ada ion-ion. Nah, ion-ion itulah yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sebenarnya ion-ion itu dapatnya dari mana sih? Dihasilkannya dari mana? Nah, dari zat terlarut ya. Kembali lagi ke konsepnya larutan, bahwa namanya larutan kita sebut sebagai larutan ya, karena dia terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Nah, jadi zat terlarut yang terlarut di dalam pelarutnya itu ternyata merupakan senyawa ion atau senyawa kovalen polar, sehingga dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Nah, ion-ion itulah yang mampu menghantarkan arus listrik. Mari kita ingat lagi ya, senyawa ion itu yang seperti apa dan senyawa kovalen polar itu seperti apa. Kemudian larutan elektrolit juga itu terbagi menjadi dua ya. Ada elektrolit
lemah dan ada elektrolit kuat. Sama pada konsep asam basa juga ada asam kuat, ada asam lemah, elektrolit juga ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, hubungannya dengan apa? Itu nanti hubungannya itu dengan derajat ionisasi atau kemampuan di larutan tersebut ya terurai sempurna. Senyawanya itu terurai sempurna menjadi ionnya. Nih, kita lihat dulu nih, kita flashback kembali ya. Apa beda senyawa ion dan senyawa kovalen polar? Senyawa ion berarti senyawa tersebut berasal dari ikatan-ikatan dari ikatan ion. Nah, dari ion positif dan ion negatif. Contohnya ya NaCl. Nah, MgCl2 ya dari kation, dari ion logam dan non logam ya, ion positif dan ion negatif. Nah, senyawa ion ini merupakan senyawa kalau dia terlarut dalam suatu pelarut dia akan menghasilkan larutan elektrolit sehingga bisa memiliki daya hantar listrik. Nah, bagaimana dengan senyawa kovalen polar? Senyawa kovalen polar ini memang bukan dari senyawa ion, tapi karena terdapat perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom penyusun senyawanya, nah itu akan menghasilkan perbedaan dipol ya. Jadi akan menyebabkan dalam larutan tersebut muncul juga ion yang muncul karena perbedaan keelektronegatifan sehingga menghasilkan daya hantar untuk larutannya. Walaupun untuk senyawa kovalen polar ini nanti tergolongnya adalah larutan elektrolit lemah ya, seperti itu ya anak-anak ya. Itu beda antara senyawa ion dengan senyawa kovalen polar. Apa sih contoh senyawa kovalen polar? Contoh dari senyawa kovalen polar itu HCl, H2SO4 ya. Nah, itu ya anak-anak. Nah, tadi kan Mem bilang kekuatan dari daya hantar listrik itu pada larutan itu dipengaruhi oleh derajat ionisasinya ya. Nah, apa sih derajat ionisasi itu? Derajat ionisasi adalah perbandingan jumlah mol yang terion dalam larutan dengan jumlah mol mula-mula. Jadi paling kuat nilai derajat ionisasi itu adalah 1. Berarti jika jumlah molnya sama dengan jumlah mol yang terurainya sama dengan mol mula-mula, berarti nilai alfanya sama dengan 1. Berarti seluruh dari jumlah zat terlarutnya itu terurai menjadi ion. Nah, ini masuk kategori elektrolit kuat. Bagaimana dengan elektrolit lemah? Itu kalau misalnya nilai alfanya lebih dari 0 namun kurang dari 1. Tidak semuanya berarti jumlah zat yang terion itu tidak semuanya terionisasi dalam larutan. Ya, nah untuk lebih lanjut, untuk lebih memahami materi ini, kalian juga bisa melihat video yang sudah Mem siapkan ini. Linknya juga akan Mem siapkan. Mem sematkan di kolom deskripsi, tolong ditonton dengan baik ya. Oke, nah setelah itu kita akan mengidentifikasi nih suatu larutan, apakah dia tergolong elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Ayo, bagaimana caranya tadi? Berarti kalau melalui praktek, kita lihat dari indikator yang ada. Apa saja indikator yang ada? Misalnya nyala lampu nih, seperti video di apersepsi tadi. Kalau nyala lampunya terang ya, kalau lampunya terang berarti bisa jadi dia elektrolit kuat. Nah, tapi kita lihat juga nih, misalnya ada gelembung gas. Gelembung gasnya muncul di mana, Mem? Muncul gelembung gas ini bisa kita lihat di sekitar elektrode yang dicelupkan tadi. Nah, banyak nggak gelembung gasnya ya? Silakan dicermati lagi video yang di apersepsi ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari reaksi ionisasinya atau nilai derajat ionisasinya. Kalau nilainya adalah alfanya itu sama dengan 1, berarti larutan tersebut adalah elektrolit kuat ya. Nah, bagaimana dengan elektrolit lemah? Sama, kalau melalui praktek, kalau dari nyala lampu, dari gelembung gas ya, lampunya itu akan redup atau bisa jadi mati, nggak hidup nih, tapi ada gelembung gas. Nah,
Oh, berarti masih ada walaupun sedikit, masih ada gelembung gas itu kan terjadi berarti ada reaksi tuh di situ. Ya. Nah, berarti kalau sudah ada reaksi berarti ada elektron nih yang dihasilkan. Berarti ada reaksi ionisasi nih walaupun sedikit. Bisa jadi karena ikatannya adalah ikatan kovalen polar ya. Nah, bisa jadi berarti itu elektrolitnya lemah. Nah, kalau misalnya dari perhitungan kita lihat dari derajat ionisasinya. Kalau misalnya dia kurang dari 1 namun lebih besar dari 0 berarti dia tergolong elektrolit lemah. Bagaimana dengan non-elektrolit? Nah, kalau non-elektrolit berarti tidak ada gelembung gas yang muncul, lampunya juga akan tidak menyala ya atau mati dengan nilai derajat ionisasinya 0. Apa itu 0? Berarti tidak ada yang terionisasi sempurna. Kemudian tidak terjadi, itu berarti tidak terjadi reaksi ionisasi sama sekali. Oke ya, bagaimana anak-anak? Paham? Untuk cara membedakan daya hantar listrik pada larutan bisa ya. Oke, nah silakan kalian untuk lebih memperkuat nih pemahaman kalian mengenai daya hantar listrik ini. Buka kembali video di apersepsi tersebut, ada berapa larutan yang dimunculkan pada video tersebut. Kalian tulis di kolom larutannya ya, kemudian kalian amati lampunya menyala terang, menyala redup, tidak menyala. Nah, misalnya larutannya BaSO4, lampunya bagaimana kelihatannya? Tidak menyala misalnya. Ada nggak gelembung gas? Tidak ada. Nah, kemudian kalian simpulkan. Berarti dia tergolong elektrolit atau non-elektrolit ya. Nah, tadi ingat ya, elektrolit itu ada 2. Dia elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Oke guys, silakan dikerjakan. Tugas ini dilakukan secara mandiri ya. Dikerjakan dan dikumpulkan di drive yang mem sisipkan atau mem sematkan juga di kolom deskripsi dari video ini. Nah, untuk kalian yang mau melakukan percobaan secara mandiri juga dipersilahkan nih. Ini mem juga memfasilitasi kalau misalnya kalian mau mencoba sendiri di rumah masing-masing nih, silahkan ikuti alur yang sudah mem berikan ini. Nih, bahan-bahannya ini umumnya bisa kita temui ya. Umumnya kalian sudah punya. Kemudian alatnya juga nih, silakan kalian rangkai. Nah, kalian cek kemudian hasilnya seperti apa ya. Oke? Bisa ya, dan jawab pertanyaannya. Nah, bagaimana? Bisa ya anak-anak, nanti kalau ada kendala dalam mencoba ini kita diskusikan secara langsung atau bisa chat mem ya. Oke, sekarang sudah pada tahap selanjutnya di mana kalian meminta untuk merefleksi hasil pembelajarannya. Silakan kalian buat mind map versi kalian masing-masing tentang daya hantar listrik ini ya. Apa yang kalian pahami mengenai konsep daya hantar listrik ini, kalian buat mind map-nya, kumpulkan juga di drive ya. Dan kemudian di akhir kalian isi jurnal refleksi individu yang seperti mem sematkan ini. Oke, mem tunggu jurnal refleksinya sebelum kita bertemu di pertemuan berikutnya. Oke guys, demikianlah ya pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa bahagia. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.